Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi dengan saya Mina Sukmadewi sebagai pembimbing literasi numerasi di SDN Mekarsari. Pada tantangan kali ini di bulan April tahun 2025 tentang mewawancarai suatu pekerjaan. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak boleh memperkenalkan diri? Oke sih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama Bapak adalah Aib Saifuddin. Kebetulan untuk sekarang adalah bekerja sebagai guru. Bapak boleh meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Sejak kapan Bapak mulai mengajar? Mulai mengabdi di dunia pendidikan, yaitu setelah selesai kuliah langsung mulai mengabdi di SMK. Kebetulan pada itu adalah karena background pendidikannya adalah pendidikan kimia, jadi langsung mengabdi di SMK. Apa yang memotivasi Bapak menjadi seorang guru? Motivasi untuk seorang sebetulnya sebelumnya saya pribadi itu tidak ada motivasi untuk menjadi seorang guru. Nah, kebetulan ini tanpa sengaja berkuliah di kuliah pendidikan, dengan berjalannya waktu ada motivasi untuk menjadi seorang guru, yaitu ingin membimbing anak-anak gitu, kemudian juga bagaimana anak-anak supaya bisa mencapai cita-citanya. Itu mungkin salah satu motivasi untuk menjadi guru. Mata pelajaran apa yang Bapak ajarkan? Mata pelajaran pada saat mengabdi pertama yaitu mata pelajaran kimia, kebetulan yaitu dengan background saya sendiri dari pendidikan kimia. Bagaimana Bapak menghadapi siswa yang kurang disiplin atau sulit diatur? Nah, untuk masalah siswa atau peserta didik, ini mungkin problem secara umum gitu ya, bagaimana mengatur anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Cara mengatasinya yaitu melalui pendekatan bimbingan, konseling, ataupun kita kolaborasi dengan orang tua, guru, dan yang lainnya, pihak-pihak terkait yang di bidang pendidikan, ataupun punishment, ataupun mungkin bagaimana bagi siswa yang melakukan kesalahan itu ada punishment, tapi punishmentnya lebih cenderung ke yang bersifat edukasi, bukan ke fisik. Apa metode pembelajaran yang paling sering Bapak gunakan di kelas? Nah, untuk metode pembelajaran yang sering digunakan itu adalah metode PBL atau Problem Based Learning. Kenapa saya menggunakan PBL? Ini karena PBL itu pemecahan masalah. Bahkan pemecahan masalah itu lebih dikaitkan ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, ini adalah bagaimana PBL ini sering digunakan itu untuk merangsang anak, bagaimana dia bertanya, menjawab, terus berdiskusi. Nah, ini ketika kita kaitkan ke dalam permasalahan di dunia nyata, ini anak akan lebih interaktif ya. Itu mungkin salah satu metode tadi yang digunakan. Bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, kemudian untuk teknologi, kita tahu bahwa sekarang itu zamannya sudah berbeda ya dengan zaman 80-an, 90-an. Sekarang itu teknologi sudah semakin maju. Nah, berarti emang perlu juga teknologi kita sisipkan di dunia pendidikan. Nah, salah satu yang saya gunakan ke dalam metode belajar atau ke dalam pelaksanaan pembelajaran itu salah satunya adalah untuk bahan evaluasi, baik itu menggunakan Moodle gitu kan ya. Nah, itu mungkin salah satu yang saya gunakan. Jadi untuk bahan evaluasi, bahan pembelajaran digunakan melalui teknologi. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama mengajar? Tantangan terbesar
ini mungkin juga sama itu ya, tantangan secara umum, secara semua guru ataupun pendidik ini bagaimana tantangannya, karena peserta didik itu adalah hadir dari lingkungan yang berbeda. Nah, salah satunya bagaimana kita menyatukan karakter ini yang berbeda-beda di dalam satu ruangan atau satu kelas. Itu salah satu tantangan. Kemudian tantangan lagi atau bukan tantangan mungkin ya, ini mungkin lebih ke apa yang misalkan kekurangan atau apa di kelas pada saat pembelajaran. Ini salah satunya juga bagaimana cara menjaga anak tetap konsentrasi. Itu mungkin juga tantangan gitu ya. Tantangan supaya anak menjaga konsentrasinya, tetap konsentrasi itu nanti seperti apa. Itu juga salah satu tantangan. Ya mungkin salah satunya tadi bagaimana kita supaya karakter ini yang berbeda-beda bisa dalam satu ruangan kita bersama. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menjaga konsentrasi peserta didik pada saat pembelajaran. Itu mungkin tantangan yang. Bagaimana Bapak menjalin hubungan dengan orang tua murid? Untuk menjalin hubungan dengan orang tua murid itu kami, saya sendiri pribadi itu ada komunikasi terbuka. Bagaimana komunikasi terbuka ini ya kita lakukan secara rutin. Kita kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa langsung kita bertatap muka ataupun misalkan dengan melalui media sosial, apa itu WhatsApp ataupun sejenisnya. Itu kita bisa berkomunikasi, kolaborasi dengan orang tua. Ini untuk dilakukan. Apa pencapaian yang paling Bapak banggakan selama menjadi guru? Untuk pencapaian mungkin selama ini karena mungkin pencapaian itu kadang lebih cenderung ke penghargaan atau apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah pencapaian yang selama menjadi guru yaitu membimbing anak atau peserta didik. Kebetulan itu ada lomba di MIPA. Nah, itu bisa membimbing anak sampai juara 2 MIPA tingkat kota, waktu itu tingkat kota Bandung. Itu mungkin salah satu. Apa harapan Bapak terhadap dunia pendidikan ke depan? Harapannya ke dalam dunia pendidikan, ini mungkin harapan semuanya, pendidikan kita semakin maju, semakin berkembang dan juga merata, gitu ya. Itu mungkin harapan, salah satu harapan dari seorang guru ya, semuanya harapannya seperti itu. Gitu. Bapak terima kasih banyak sama-sama, atas waktunya dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Alhamdulillah wawancara hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.